To Sri Lanka now, where the country's parliament has gathered to begin the process of choosing a new president. As the economic meltdown continues to worsen in Sri Lanka, the country's acting President Ranil Wickremesinghe has now decided to implement an urgent relief program. Sri Lanka jatuh ke jurang resesi. Ekonominya morat-marit, bahkan dinyatakan bangkrut akibat gagal bayar utang dan krisis ekonomi. Mungkin ada yang pesimis Indonesia akan bernasib sama dengan Sri Lanka. Tapi, apa iya kondisi ekonomi Indonesia sama dengan Sri Lanka? Saya paham bahwa Anda akan menanyakan itu terus-menerus. Saya rasa sebaiknya media melihat saja faktual mengenai tadi yang saya sebutkan. Background setiap negara dari sisi tadi, kinerja pertumbuhan ekonominya, kinerja inflasinya, kinerja neraca pembayarannya, kinerja APBN-nya, kinerja kebijakan moneternya, dilihat dari inflasi nilai tukar, kinerja dari korporasinya, kinerja dari kondisi rumah tangganya, apakah konsumsinya naik atau segala macam. Sejak 2005, pergerakan defisit anggaran Sri Lanka berada di kisaran 5 hingga 13% dari PDB. Sementara itu, sebelum pandemi, Indonesia selalu menjaga defisit APBN agar berada di bawah 3% PDB sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Kemarin saya juga baru lihat Bloomberg yang mengeluarkan semacam negara-negara yang berada dalam kategori patut diwaspadai untuk menjadi Sri Lanka berikutnya. Dalam list tersebut memang Indonesia tidak ada gitu ya. Artinya Indonesia berada pada list negara yang relatif masih aman. Kalau dibandingkan pemicu di Sri Lanka itu apa? Apakah pemicu tersebut ada di kita? Katanya utang, ya kita juga ada utang. Cuman lihat beberapa indikator dari kondisi utang kita, baik debt to GDP ratio-nya. Kemudian kalau kita lihat untuk sampai terjadi di Sri Lanka, insya Allah tidak akan terjadi di kita karena pengelolaan fiskal kita yang lebih prudent, kita hati-hati. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Indonesia, alhamdulillah ya kita relatif lebih terjaga lah, lebih kuat. Menurut saya kondisi yang saat ini terjadi itu adalah hilir dari kondisi-kondisi sebelumnya. Artinya kalau kita lihat sebelumnya Sri Lanka itu stabilitas politiknya memang tidak begitu membaik gitu. Kemudian juga diperparah dengan kondisi perekonomian yang juga tidak baik dan ada COVID akhirnya memperburuk itu semua. Kita juga masih memiliki sumber daya alam yang banyak, yang beragam juga, baik dari sisi tambang, pangan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan hal tersebut. Kemudian memanfaatkan momentum saat ini di mana kita mulai keberkahan harga komoditas itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira Sri Lanka itu juga tidak terlepas dari utang, kemudian melebar kemana-mana gitu. Dan ini dari konteks Indonesia saya pikir sudah dilakukan dengan baik dan semoga ini bisa terus dipertahankan sehingga kita tidak menjadi ya negara Sri Lanka berikutnya.